Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan yang paling penting diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Marilah kita awali pertemuan kedua ini, video pembelajaran ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, pada video pembelajaran yang pertama Bapak mengarahkan bahwa di dalam tugas itu sekali lagi ada dua item penilaian. Yang pertama tugas yang harus diketik dan yang kedua tugas berbentuk resume. Ketika yang diketik, tugas yang harus diketik berarti para mahasiswa harus membuat yang namanya penelitian kuantitatif khusus yang fokus yang di bab 1. Akan tetapi untuk resume, yang namanya juga resume, berarti dikumpulkannya itu di akhir pembelajaran, di sini pada pertemuan ke-7. Adapun nanti pengumpulannya, lihat situasi dan kondisi, bisa mengumpulkan nanti bentuknya ke dalam PDF, lalu ke LMS, atau bisa Japri, atau berbentuk foto, dan lain-lain. Sekali lagi itu tergantung situasi dan kondisi. Akan tetapi yang perlu dipahami di sini adalah maksud ada resume, jadi para mahasiswa benar-benar menyaksikan dan hasilnya itu ditulis tangan di kertas folio. Setelah kertas itu misalnya udah di resume pertemuan pertama, seandainya pertemuan pertama itu menghabiskan kertasnya itu misalnya 3/4 kertas. Berarti yang seperempatnya gunakan lagi untuk pertemuan kedua dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai para mahasiswa ada tempat yang kosong tetapi dilewati. Jadi dengan dalih supaya rapi. Ya udah, namanya juga resume. Yang namanya resume berarti melanjutkan rangkuman atau melanjutkan resume sebelumnya. Jadi sekali lagi Bapak untuk tugas hanya ada dua item. Yang pertama adalah tugas dalam berbentuk ketikan, dan yang kedua berbentuk resume. Khusus untuk absensi yang mempengaruhi itu adalah resume. Resume itu deadline terakhirnya adalah hari terakhir para mahasiswa kuliah dengan Bapak. Kan karena Bapak berbicara seperti ini karena kelas A dan kelas B itu berbeda. Sedangkan kalau absensi berarti menghitungnya 20 menit di awal pembelajaran. Jadi kalau seandainya para mahasiswa yang belum membuat resume, itu paling lambat sekali lagi tulis tangannya sebelum pembelajaran selesai. Itu artinya resume itu harus dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Yang namanya resume, apapun yang diketahui oleh para mahasiswa, tulis di dalam folio tersebut. Lalu untuk referensinya bisa ditambahkan di sumber-sumber yang lain, mau di internet nanti itunya sumbernya, mau di YouTube, mau di mana, terserah. Yang penting jangan sampai ada mahasiswa yang menuliskan itu isinya sama. Sekali lagi, resume itu bukan menulis ulang apa yang ada di PowerPoint, tetapi hasil dari para mahasiswa menangkap materi yang Bapak jelaskan sampai di mana. Mungkin itu dulu yang akan Bapak sampaikan mengenai resume dan tugas. Bagi para mahasiswa yang rumahnya dekat dengan kampus atau ada yang waktu senggang mau ke kampus, sekaranglah saatnya datang ke kampus, lihat cari perpustakaannya, lalu lihatlah jurusan PAI penelitian kuantitatif bab satunya seperti apa. Adapun tadi nanti mahasiswa setelah pertemuan kedua atau pertemuan ketiga ada yang udah selesai, tinggal dikirimkan ke Bapak, maka tugasnya berarti udah selesai. Yang namanya tugas pertama, tugas di bab 1,
lebih cepat, lebih bagus. Tapi kalau resume tidak mungkin. Karena resume itu berarti dari PowerPoint dulu Bapak menjelaskan, baru sama mahasiswa diresumekan. Menginjak pada materi pertemuan kedua, yaitu tentang latar belakang penelitian. Apa dasar hukumnya? Apa dasar yang menjadikan Bapak mengambil latar belakang? Karena di bab 1 ini bahasannya adalah pendahuluan. Di sini latar belakang. Yang pertama latar belakang, yang kedua fokus penelitian, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, sampai dengan penelitian terdahulu. Jadi, para mahasiswa sekarang fokus tentang latar belakang masalah. Baik, untuk mempersingkat waktu dan menunggu atau lebih fokus kepada para mahasiswa, kita akan mulai pembahasan tentang latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian pertemuan kedua yang dikarang oleh Bapak. Yang pertama, latar belakang dibuat itu alasannya untuk apa? Alasannya yaitu untuk menjelaskan mengapa permasalahan tersebut diangkat dan harus disertakan pula bukti, data-data yang dibutuhkan, bahkan harus ada hubungan antara variabel dengan konsep yang ditawarkan sehingga permasalahan tersebut bisa dijadikan judul skripsi dari masing-masing mahasiswa. Jadi latar belakang itu tujuannya sekali lagi kalau garis besarnya untuk menjelaskan kenapa mahasiswa mengambil judul penelitian tersebut. Selanjutnya, latar belakang itu diawali dengan apa? Dengan adanya peristiwa. Peristiwa yang seperti apa? Kalau misalnya ada penyimpangan, kalau di awal-awal video pembelajaran karena ada masalah. Masalah terjadi kenapa ada masalah? Karena apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi membuat latar belakang itu dimulai dari adanya masalah atau peristiwa, lalu adanya penyimpangan. Penyimpangan dalam hal apa? Dalam hal keilmuan, dalam hal aturan, ataupun hasil dari penelitian tersebut. Contoh, misal ada seperti ini. Pengaruh, misalnya nih, pengaruh orang desa ya terhadap prestasi belajar misalnya. Pengaruh orang desa terhadap prestasi belajar. Di dalam penelitian awal bahwa misalnya penelitian si A nih menyatakan bahwa orang desa itu kemampuan prestasi belajarnya selalu di bawah orang kota misalnya. Kita tidak setuju. Kenapa? Ada peristiwa di sana. Peristiwanya jadi seolah-olah orang desa itu di bawah orang kota. Penyimpangannya kita nggak setuju pernyataan penelitian si A tersebut. Jadi kita mengadakan penelitian. Berarti penelitiannya kita harus melihat dulu keilmuannya, aturannya, dan hasilnya. Jadi kalaupun misalnya ada penelitian, jadi kita jangan melawan lewat kata-kata. Kalau ada penelitian terdahulu, misalnya menyatakan bahwa orang desa itu di bawah kemampuan prestasi belajar di bawah rata-rata orang kota, maka kita juga harus melawan lewat apa? Lewat penelitian juga. Ya, jadi sekali lagi, masalah itulah yang dijadikan menjadi latar belakang. Sekarang, dari ketiga item tersebut, kita harus analisis. Analisis apa masalahnya? Mungkin nih, peneliti yang pertama menyatakan bahwa orang desa itu prestasi belajarnya lebih rendah daripada orang kota, mungkin karena orang desa untuk masalah kelengkapan penunjang pembelajaran itu tidak sekumplit orang kota misalnya. Jadi kita harus analisis itu apa masalahnya. Bisa jadi contoh ginilah, kita belajar statistika lah. Kebanyakan orang yang sudah mempunyai laptop itu
hasil pembelajarannya itu akan lebih rata-rata lebih tinggi daripada yang belum punya laptop. Nah, jadi analisis masalahnya itu bukan terhadap prestasinya, tetapi terhadap laptopnya, terhadap penunjang pembelajarannya. Jadi kita tidak setuju kalau kemampuan orang desa itu di bawah kemampuan. Akan tetapi kalau ada masalah, masalahnya mungkin orang desa itu sedikit sekali yang mempunyai laptop atau kurang sekali memaksakan untuk mempunyai laptop. Itulah mungkin permasalahannya. Jadi harus kita analisis. Analisisnya itu harus berbentuk apa? Pertama bukti. Wah benar nih, orang desa memang iya, karena orang desa dengan keadaan ekonominya mungkin nih di bawah rata-rata orang kota ataupun tidak memaksakan dan lain-lain hal, banyak faktor. Oh bener buktinya gara-gara laptop misalnya ini peristiwanya. Terus ditunjang dengan data-data, melihat kayak tadi Bapak nih mengajar statistika. Ketika Bapak lihat ada yang punya laptop dengan yang tidak, itu bisa dilihat. Rata-rata yang punya laptop nilainya itu misalnya bagus. Tetapi sekali lagi bukan menjadi patokan, bahwa bukan jadi jaminan bahwa yang punya laptop itu nanti hasil nilainya itu selalu bagus, tidak menjamin. Bisa jadi yang belum punya laptop juga nilainya bagus, akan tetapi ini secara rata-rata yang Bapak perhatikan dan yang Bapak punya, yang punya laptop biasanya nilainya itu selalu satu tingkat atau beberapa tingkat di mahasiswa yang belum punya laptop. Selanjutnya, adanya hubungan antara variabel dengan konsep. Misalnya nih, penunjangnya itu laptop lah. Nah, terhadap apa? Prestasi. Ada hubungannya enggak? Oh, ada. Adanya di mana? Nanti di pembuatan tugas, pengumpulan tugas, dan lain-lain. Nah, itulah mungkin hubungannya. Terus, jadi timbul mengapa hal tersebut diteliti dan dijadikan judul penelitian. Jadi kenapa? Karena misalnya nih, jadi kita ingin memperjelas bahwa kemampuan belajar antara orang kota dan desa itu sebenarnya sama. Tetapi kenapa yang membuat orang desa seolah-olah di bawah orang-orang kota? Karena masalah penunjang pembelajaran khususnya dalam hal laptop. Yang kedua bisa jadi tujuan penunjangnya adalah internet. Yang ketiga bisa jadi karena sumber-sumber daya atau yang lain-lainnya. Jadi inilah cara atau peta konsep ketika ada peristiwa penyimpangan dari 3 item dianalisis oleh kita dengan dasar bukti, data-data, dan hubungan antara variabel, sehingga kita bisa menjadikan judul tersebut menjadi penelitian kita. Teknik membuat latar belakang. Jadi dalam membuat latar belakang itu tidak langsung ada atau tidak langsung bisa. Di sini Bapak memberikan tips atau trik supaya kita bisa membuat latar belakang. Cara membuat latar belakang bisa deduktif, bisa induktif. Atau misalnya, jangan induktif-deduktif lah. Bisa dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Akan tetapi, kalau khusus dalam skripsi yang Bapak lihat, yang sering Bapak baca dan Bapak juga buat, itu selalu kalau dari khusus ke umum lumayan sulit menjabarkannya. Tetapi kalau dari umum ke khusus, itu mungkin yang Bapak rasakan itu bisa, mudah gitulah. Jadi yang pertama dalam teknik membuat latar belakang itu adalah bagian awal. Jadi bagian awalnya bisa jadi paragraf pertama, kedua, ketiga, pokoknya yang dianggap awal saja. Itu untuk apa? Jadi gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Gunakanlah metode dari umum ke khusus piramida terbalik ya. Piramida terbalik itu berarti yang permasalahan banyak itu makin ke bawah, makin ke bawah, makin mengerucut. Sehingga kita tinggal membuat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal yang luas sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Misal, menurut penelitian terdahulu, orang desa prestasi belajarnya lebih rendah daripada orang kota. Nah, ini permasalahannya. Kita nggak setuju. Karena apa? Allah menciptakan akal semuanya sama, waktunya sama, itu menurut sisi agama. Lalu menurut misalnya psikologi, bahwa orang yang misalnya rajin itu akan
bisa melebihi orang-orang yang kurang rajin, itu menurut psikologinya. Menurut misalnya dan lain hal gitu ta. Jadi di sini menceritakan bahwa banyak masalah kita nggak setuju gitu. Mau ditunjang oleh teori dengan bukti dan lain-lain. Jadi bagian awal itu membahas tentang permasalahan yang umum gitulah. Jadi kalau misalnya judulnya adalah misalnya gara-gara penelitian terdahulu bahwa menyatakan penelitian terdahulu itu prestasi belajar orang desa lebih rendah daripada orang kota. Nah, kita dijelaskan dia itu berfokusnya pada prestasi belajar karena dia berpenelitiannya pada pembelajaran multimedia ya. Jadi jelas bukan karena prestasi orang kota lebih tinggi, tetapi orang kota mempunyai alat atau penunjang pembelajaran yaitu laptop dan lain-lain. Di sini bagian awal yang harus dijadikan tempat kita menuliskan atau mencurahkan permasalahan yang ada di lapangan. Yang kedua, yaitu bagian yang kedua adalah tentang bagian tengah nih. Bagian tengah yaitu mengungkapkan fakta atau bukti, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah efek negatifnya jika tegas diatasi dengan teori. Pendapat para ahli dan penelitian terdahulu. Jadi intinya, sekali lagi kata Bapak juga nih, karena piramida terbalik, jadi permasalahan yang banyak itu disimpan di paragraf awal. Teori-teori, data-data tentang yang bisa menyangga atau pendapat para ahli itu disimpan di bagian tengah. Sedangkan yang terakhir di bagian akhir lebih memfokuskan pada alternatif solusi yang ditawarkan teoritis dan praktis oleh mahasiswa sehingga pada akhirnya akan memunculkan judul skripsi. Jadi kalau kita mau sekali lagi mau menyanggah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa orang desa prestasi belajarnya lebih rendah daripada orang kota, nah disinilah kita mencurahkan bahwa ya jelas kalau pelajarannya atau penata pelajarannya tentang multimedia orang desa tidak mempunyai laptop jelas akan dibawa. Tapi sebaliknya kalau diadukan dalam mata kuliah yang lain yang tidak terlalu menggunakan laptop, tidak dominan menggunakan laptop, nah di sanalah kita membuat seperti itu. Jadi orang desa dan orang kota intinya kemampuannya sama. Itu bisa lah. Jadi intinya membuat latar belakang itu ada triknya. Jadi ada 3. Yang pertama bagian awal, bagian tengah, bagian akhir masing-masing punya fungsinya masing-masing. Akan tetapi secara garis besar latar belakang itu diawali dengan ada masalah. Permasalahan itu kita sanggah melalui teori dan bukti-bukti sehingga di bagian akhir bisa memunculkan judul skripsi yang akan kita buat atau yang akan kita teliti. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan materi kedua ini. Mohon para mahasiswa sekali lagi membuat resumenya, mau ditambahkan ataupun tidak terserah. Yang penting resume itu bukan harus ditulis semua yang ada di materi ini. Akan tetapi ambillah yang menurut mahasiswa penting dan itu bisa ditambahkan dengan yang ada di internet atau YouTube atau buku-buku yang lain. Tapi kalau seandainya kita mengambil yang namanya pendapat dari YouTube, pendapat dari buku, pendapat dari internet, tolong di situ cantumkan menurut YouTube, misalnya blognya apa. Nanti para mahasiswa buka cara-cara menyadur atau mengutip kira-kira seperti apa penulisannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi kedua tentang pembuatan latar belakang penelitian. Mudah-mudahan para mahasiswa mulai sekarang mau tidak mau karena seorang mahasiswa mempunyai kewajiban menyelesaikan studinya. Jadi mata kuliah ini walaupun di awal-awal perkuliahan, awal mahasiswa akan tetapi dituntut untuk mulai bisa membuat yang namanya bab 1. Karena ending atau akhir dari mata kuliah ini para mahasiswa mampu dan cekatan dalam menyusun tentang penyusunan bab 1 dan bab 3. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada materi kedua ini.
Mudah-mudahan para mahasiswa mudah memahaminya dan bisa membuat resume secepatnya. Untuk tugas sekali lagi nanti Bapak arahkan di grup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.